Halo guys, selamat siang. Lagi dan lagi, kawasan Pantai Indah Kapuk memunculkan sebuah tempat baru yang unik. Sekarang, aku lagi berada di kawasan Peak lagi untuk ke sebuah tempat yang baru, dan ini konsepnya out of the box. Namanya adalah The Quarters, dan ini merupakan sebuah board game lounge. Mereka mengambil konsep magical place atau tempat yang bernuansa magical. Mungkin kayak kalau yang aku lihat dari media sosial tuh banyak yang bilang ala-ala kayak di Harry Potter. Nah, aku sekarang pengen coba lihat langsung seperti apa. Kita sama-sama explore secara detail seperti biasa, tempatnya itu seperti apa, dalamnya itu kayak gimana, dan seberapa magicalnya tempat ini. Jadi yuk langsung aja kita lihat bersama The Quarters Board Game Lounge yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi ini dia guys, The Quarters. Dari bangunan atau desain luarnya ini lucu ya. Dia tuh kayak bangunannya kecil gitu dan didominasi dengan warna hijau, ya kan? Dari depan memang sudah dikasih ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa ini tempatnya itu kelihatan seperti rumah sihir. Nah, sekarang kita langsung aja coba lihat ke dalam seperti apa. Nah, ketika baru masuk ke dalam The Quarters Lounge ini, itu kita akan langsung melihat meja registrasi. Karena memang di sini disarankan untuk kita reservasi dulu guys, karena memang tempatnya itu cukup terbatas. Terus di sini yang lucu juga ada house rules ya, tertulis dengan jelas ya. Di sampingnya kita langsung akan disuguhkan atau diliatin sama rak yang isinya tuh ada beragam board games yang bisa kalian pilih kalau misalnya kalian memang mau main board games di lounge ataupun cafe ini. Mereka itu kebanyakan desain yang digunakan di dalam interiornya itu adalah pakai kayu guys. Ini tempat tuh sebenarnya juga terasa homey gitu, karena pertama nggak terlalu besar. Terus yang kedua, mereka juga menaruh ornamen-ornamen kayak seakan-akan serasa seperti di rumah. Nah, untuk di lantai satu ini memang secara tempat duduk ini cukup terbatas ya. Di sini BTW ada 3 lantai guys. Namun untuk di lantai satu ini tempat duduknya cukup terbatas karena ada area barnya juga gitu. Di sini itu tuh mereka bukan hanya menjual minuman-minuman kayak di kafe biasa, kayak misalnya kopi, non-kopi, dan lain-lain. Tapi mereka juga menjual alkohol untuk yang memang sudah usianya mencukupi ya, tentu saja ya. Sekarang kita coba lihat ke lantai 2-nya guys. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Jadi untuk lantai 2-nya itu mejanya lebih banyak. Sebenarnya kelihatan dari luar kan tempatnya tuh kayak sempit gitu ya. Cuma pas udah masuk ke dalam, dia tuh meninggi ke atas gitu. Tembok-temboknya juga dikasih. Ini ada ornamen-ornamen kartu remi, ya kan. Terus ada kayak catur. Ini lucu sih, pemilihan desain tempatnya ya. Nah, dari lantai 2 ini, kita bisa ngelihat ornamen-ornamen yang dipajang memanjang ke bawah guys. Ini kayak ada kertas-kertas terbang gitu ceritanya. Terus ada sangkar burung juga ya kan, memanjang sampai ke lantai 1 guys. Ini keren sih jujur li. Untuk di lantai 3-nya ini itu adalah ruangan VIP-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih private, tadi kan mungkin kayak kalau misalnya lantai 1 atau 2 kalau lagi ramai banget tuh kerasa pack gitu kan. Nah, kalian bisa reservasi untuk ruangan VIP-nya guys. Ini tadi aku udah sempat lihat sedikit ya pas lagi survei. Nah, seperti ini ruangannya. Ini menurutku kayak, kalau kalian tahu gak sih kalau misalnya kayak di film Harry Potter lah misalnya ya. Ini kayak ruangan apa sih, kayak kepala sekolahnya gitu loh. Kayaknya sama mereka konsepnya mau dibikin kayak gini gitu loh. Aku memang bukan orang yang ngikutin film atau series yang berbau sihir gitu ya. Bahkan kayak Harry Potter tuh aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin gitu filmnya. Tapi dengan hanya ngelihat desain dari The Quarters Lounge ini, tanpa harus ngelihat media sosial atau apa, aku tuh sebenarnya tahu gitu bahwa ya konsep yang mau mereka usung itu tuh adalah mengenai sihir gitu. Ini aku harus bilang desainnya tuh lucu sih, lucu dan unik gitu. Terutama niat. Sekarang aku pengen coba ngobrol sama ownernya guys, yang punya tempat ini. Kita coba tanya-tanya lebih lanjut lagi ya, ide dan konsep kreatif dibalik pembuatan lounge yang menurutku ini unik banget gitu. Jadi mari kita coba ngobrol.
Nah oke guys, sekarang aku udah sama Koko Anthony. Dia ini selaku owner dari The Quarters board game lounge ini ya. Nah Ko, tadi kan aku udah ngeliat tempatnya nih. Ini menurutku tuh emang first impression ya. Untuk aku tuh ini unik banget. Aku baru pertama kali ngeliat sebuah cafe atau lounge dengan konsep yang magical kayak gini. Nah cuman Koko sebagai ownernya mungkin boleh diceritain nggak Koko, ini tuh ide dibalik konsep The Quarters ini tuh seperti apa? Kalau konsepnya sendiri kenapa bisa bikin tempat yang seperti ini sih? Sebenarnya memang karena personal preference juga sih. Dari gue pribadi gue sukanya agak a bit Victorian, sama karena gue suka game, jadi gue mau masukin magical elemennya di sana. Tapi gue juga mau tempatnya itu welcoming buat orang. That's why ada homey juga, dan jadilah tempat ini. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin konsepnya nih Ko, kan tadi kan Koko bilang ini terinspirasi dari ya personal preference ya. Tapi ada inspirasi tersendiri nggak? Kayak misalnya game apa atau misalnya film apa gitu yang menginspirasi untuk membuat tempat seperti ini gitu konsepnya? Ya sebenarnya kalau itu mungkin dari yang orang-orang udah pada post juga ya. Ada a bit Harry Potternya di sana gitu. Harry Potter gue punya spesifik tempat yang gue suka banget soalnya. Yang itu, gue lupa namanya. Yang tempat wand-nya dia, tempat beli wand-nya dia. Gue suka desainnya, tapi makanya that's why pengen bikin yang magical, mysterious kayak gitu. Cuman bedanya kalau itu kan not so homey ya. Ini gue pengen tempatnya welcome, jadi ada sedikit di twist dengan mau ada magicalnya, terus ada homey-nya. Dan karena Harry Potter itu juga Victorian, UK gitu kan, that's why tadi yang gue bilang magical Victorian gitu. Magical Victorian, ya. Jadi memang ada inspirasinya ya. Tadi aku lihat di lantai 1 tuh ada yang troli setengah masuk itu kan. Bener gak itu inspirasi dari Harry Potter? Ya. Bener ya? Yang platform 93/4 ya? Ini kan kalau misalnya tempat board games gini, ini aku ngeliat ya, orang-orang di media sosial tuh banyak yang nanya, apakah tempat seperti ini tuh ada minimum spend-nya atau enggak gitu. Nah mungkin dari Kokonya bisa menjelaskan secara detail, apakah memang ada minimum spend-nya kalau misal mau main, atau mereka bisa hanya datang ke sini untuk sekedar nongkrong, makan atau minum sambil menikmati suasananya aja. Jadi sebenarnya karena kita masih trial period kan ya, sekarang baru buka juga gitu. As of now kita pricing scheme itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama kalau emang mau main dan makan dan minum, yang kedua cuman main, yang ketiga untuk nongkrong aja, untuk makan dan minum aja gitu. Nah di sekarang ini kita pakai minimum charge untuk yang mau makan dan minum, dan yang pingin main juga itu minimum charge per orang sistemnya. Jadi itu sebenarnya 160.000 per orang minimum charge. Kalau yang kedua cuma mau main, kita nggak ada minimum charge, feel free, per orang per jam itu di 50.000. Kalau yang ketiga ini sebenarnya kalau cuma mau nongkrong, mau makan dan minum doang gitu, suka dengan cocktails kita, suka dengan ambience kita, feel free boleh juga tanpa ada minimum charge dan tanpa ada tadi biaya per hour, per jam per orangnya untuk main board gamenya gitu. As of now kita sekarang gini sih di trial period kita. Kalau misalnya mereka datang hanya untuk main gitu ya, cuman decide untuk pesan makan dan minuman tuh gimana? Boleh juga, feel free. Jadi kita tuh sistemnya patokannya itu as long as main, nyampe 160.000 atau enggak per orang, kalau enggak nanti di charge 50.000 per orang per jam. Gitu sih sebenarnya. Makan dan minumnya bebas. Jadi bukan berarti kalau nggak ambil yang 160.000 nggak bisa pesan makan dan minum, enggak juga gitu. Jadi itu lebih ke arah kalau emang minimum charge-nya belum sampai, di charge-nya per orang 50.000 per jam. Betul. Tapi kalau misalnya udah nyampe 160.000 tidak akan di charge 50.000 tadi ya. Betul. Nah kalau misalnya untuk ruangan VIP kok, itu beda kah minimum charge sama yang lantai 1 atau 2? Ya beda sih. Jadi kalau VIP room kita ada 2. Ada yang ini secret room kita, ya throne room kita. And then ada yang kedua, ada yang di VIP yang satu lagi. Itu minimum charge-nya beda. Kalau yang VIP yang biasa ada di 2 juta bisa untuk 8 packs. Itu minimum charge-nya. Kalau yang throne room kita ini, yang private room ini di 2,5 bisa untuk 8 packs juga. Nggak ada ininya ya, batas waktunya ya? Limit waktu belum ada, betul. Jadi bebas kan? Betul. Asal mereka minimum charge, mau dari buka sampai tutup pun juga nggak apa-apa? Bisa. Nggak masalah ya? Pas trial period ini kita punya skema seperti itu, benar. Bisa. Okay. Nah guys, ini ada satu ruangan lagi, ruangan VIP yang ini tuh hidden room atau secret room lah bisa dibilang. Jadi pintunya nggak kelihatan sama sekali dari luar, dan aku nggak boleh ngasih tahu sama dari pihak tempatnya tuh nggak boleh ngasih tahu
pintu rahasianya ada di mana. Jadi kalian harus nyari sendiri kalau kalian mau ngelihat atau misalnya mau booking si VIP room ini. Cuman di sini tuh bener-bener yang tempat VIP sangat-sangat, ya ini sangat-sangat private gitu loh. Ini bisa muat sampai 8 orang guys. Tuh. Dan ya secara desain ini bener-bener masih magical sih kerasanya. Dan di sini juga bisa langsung ngelihat pemandangan keluar. Ya cuma ini hidden, kalian harus cari sendiri di mana ruangannya. Nah guys, tadi kan aku bilang ya, salah satu yang unik dari Board Games Cafe ini adalah mereka tuh menyediakan game masternya sendiri yang akan membantu kita kalau misalnya kita mau main. Nah di sini aku sekarang sama Mas Ian, salah satu game masternya nih. Mungkin bisa jelasin nggak Mas? Di sini tuh top gamesnya apa aja sih yang mungkin rekomendasi juga dari Mas Ian buat temen-temen kalau misalnya kesini gitu. Oke. Yang paling top udah pasti Splendor, karena itu anggapannya kayak Monopoly modern. Jadi nanti kalian gamenya game strategi, ngumpulin uang, dapetin poin. Habis itu ada juga mungkin Catan, itu gamenya strategi juga. Ada tradingnya, ada ngobrolnya. Atau mungkin bisa kalau misalnya yang mau cari yang kayak Werewolf, bisa juga ada namanya Avalon. Okay. Nah jadi ntar mainnya debat-debat. Nah tergantung kalian mau yang rusuh, mau yang kalem tapi seru. Nah itu nanti kalian tinggal pilih sendiri aja kesini gitu. Oke. Nah guys, ini adalah menu yang bisa kalian temuin di The Quarters. Dia ada beragam sih ya, mulai dari makanan berat itu ada. Kalian bisa lihat di sini ada pasta, ada Japanese bowls, ada Western food juga. Atau kalian kalau mau ngemil-ngemil juga bisa, ada snacknya tuh. Dengan harganya juga udah tertera ya. Tuh. Nah terus seperti tadi aku bilang ya, karena di sini ada barnya, mereka di sini menjual alkohol. Tapi ya lagi-lagi ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya. Jadi ini minimal banget 17 tahun ke atas yang bisa memesan menu alkohol ini. Tuh. Bahkan ada soju juga guys. Cukup lengkap loh secara menunya. Terus tentu saja non alkohol. Kalau kalian mau ngopi-ngopi mungkin kan ya. Ini juga ada. Tuh. Dan yang terakhir juga masih dalam menu alkoholnya itu adalah wine. Di sini juga menjual wine. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu pengalamanku ke The Quarters Board Game Lounge yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk ini. Dan menurutku secara overall aku cukup salut dengan pembuatan tempat ini. Karena konsepnya yang benar-benar niat untuk menghadirkan sebuah board game lounge atau cafe dengan desain magical dan membawa kita serasa masuk ke dunia sihir gitu ya, dengan nuansa dari kafenya, dan tentu saja yang paling penting adalah ornamen-ornamen yang ada di sepanjang kafenya dari mulai lantai 1 sampai lantai 3. Menurutku ini cukup worth it untuk kalian kunjungin karena ini bisa membawa sebuah experience baru dari nongkrong ataupun sekedar hangout bareng teman-teman atau keluarga kalian. Kalian bisa rasain sendiri bagaimana pengalaman chill sambil main beragam board games dan melihat desain khas. Tadi kalau kata ownernya itu ada khas Victorianya, ada khas Harry Potternya juga, dan juga tentu saja ya secara overall ini adalah desain magical yang dihadirkan oleh The Quarters. Kalian bisa coba sendiri. Jika kalian suka dengan kontenku, boleh di like dan di subscribe guys untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.